Oke, ada ukti yang bertanya lagi nih guru muda. Katanya, larangan memajang foto makhluk bernyawa di dinding rumah. Ada hadisnya. Di antara sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar di dalamnya. Nah terus gimana guru muda kalau ada foto presiden gitu ya nggak? Foto presiden, foto wakil presiden itu berarti nggak boleh. Gimana guru muda? Monggo guru muda. Itu yang nanya atau hadisnya nggak nanya Oh, hadis itu dia. terjemahan. Jadi itu yang tadi menyambung pada pertemuan sebelumnya. Cara memahami qaulun Nabi itu ya harus pertama dilihat dari faktor historis. Pertama dari historis, kemudian dari antropologisnya, psikologisnya. Maka disebut dalam ilmu hadis itu harus mengerti tentang uslubul kalam. Nabi Muhammad itu berbicara sebagai kapasitasnya sebagai nabi atau sebagai rasul. Nabi Muhammad berbicara sebagai kapasitasnya beliau sebagai panglima perang, sebagai pejabat, sebagai qadil qudot, hakim agung, atau sebagai suami dari para istri-istrinya Nabi, atau sebagai sahabat. Nah dari situlah hadis innal malaikata la tadkhulu fihi suratun, bahwasanya malaikat nggak akan masuk ke rumah seseorang, la tadkhulu baitan, masuk ke rumah seseorang, fihi suratun, di mana di dalam rumah itu ada gambar, foto gitu ya. padahal jelasnya cuma suratun. Ma makna suratun? Nah, itu ulama jadi beda pendapat. Yang mutlak itu pasti surah, gambar yang melahirkan maksiat, itu pasti haram mutlak, itu nggak ada yang berbeda pendapat. Misalnya foto perempuan telanjang, pornografi, nah itu pasti haram, nggak ada yang berbeda pendapat. Tapi lagi-lagi para santri-santri itu biasanya nyimpan foto kiai-kiainya itu di rumahnya. Iya. Masa kita bilang haram, padahal kan memandang wajah ulama turun rahmat, sehingga model-model seperti ini akan jadi perdebatan terus. Padahal secara historis itu Nabi bilang innal malaikata la tadkhulu baitan fi suratun ketika fase di mana awal-awal Islam, di mana para sahabat Nabi pada saat itu belum mapan ketauhidannya, sehingga kalau beliau melihat ada gambar, ada patung, itu akhirnya beliau teringat lagi, bernostalgia dengan fase-fase ketika mereka masih menyembah berhala. Okay. Nah sekarang ketika iman itu sudah kokoh, seperti Nabi melarang ziarah kubur karena saat itu kuburan dijadikan tempat untuk menyembah. Kemudian ketika di Madinah Nabi malah merintah suruh berziarah, karena dengan ziarah itu, ziarah kubur, kita bisa ingat kematian, kemudian jadi mendoakan orang tua, akhirnya jadi ingat-ingat kebaikan. Sehingga sesuatu yang ingat kebaikan itu disebut namanya ma'ruf, kebaikan. Ma'ruf itu akbalal aklu, akal sangat langsung mudah memahami dan menerima. Kenapa keburukan disebut mungkar? Karena angkarol aklu, akal mengingkari. Jadi model-model seperti ini yang selalu pasti ada khilafiyah atau ikhtilaf dari para ulama, itu cara mandangnya gampang betul. Dengan cara selama ini menghasilkan ma'ruf maka diperbolehkan, selama itu menghasilkan mungkar maka diharamkan. Oke, berarti kalau cuma untuk Habib atau kiai-kiai mendapatkan rahmat, kita jadi ngedoain kiai kita, Betul. kita jadi ingat ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, itu mah nggak apa-apa gitu ya. Betul. Oke, jadi kalau yang hadis ini tuh yang saat-saat memang para sahabat Nabi masih dekat-dekat waktu-waktu mereka menyembah berhala, menyembah foto. Kalau sekarang insya Allah enggak ya, guru muda ya. Gitu teman-teman ya. Gimana teman-teman? Cakep. Oke. Jadi kalau ada yang nyala abangku, jadi kalau ada yang bertanya, ya tetap bisa jawab gitu ya, insya Allah. Terima kasih guru muda. Ya pokoknya selama kebaikan tuh sebenarnya nggak perlu tanya gurunya. Yang tanya guru tuh yang susah-susah. Misalnya hal-hal yang muskil. Misalnya kita sholat jamaah, kemudian imamnya lupa baca Fatihah, itu bagaimana sikap kita? Tanya guru yang detail-detail gitu. Kalau yang gini-gini kan terlalu gampang.
ciri-ciri orang bodoh itu mempersulit hal yang mudah. Ciri orang pintar tuh mempermudah yang sulit. Jadi selama orang itu mempersulit hal-hal yang mudah, ya terindikasi atau punya potensi besar sebagai minal juhala, di bagian orang-orang bodoh itu mempermasalahkan hal-hal yang mudah, gambarnya sederhana. Padahal bisa kalau selama kebaikan gitu selama ya. itu ada unsur kita menjadi baik dan melahirkan kebaikan, maka ma'ruf diterima. Selama itu melahirkan keburukan, maka mungkar. Nggak perlu tanya apa hukumnya zina, terus dia alibi zina, kan hadisnya ayat Qurannya la taqrabu zina, tidak boleh mendekati zina, berarti langsung aja nggak apa-apa. Oke. Nah itu kan pakai logik. Iya benar-benar. Koyok-koyok bener. Padahal bantah logika ini kan terlalu mudah. Ya nggak apa-apa, saya mempersilahkan Anda berzina dengan syarat tidak mendekat. Gimana caranya? Iya. Ya pakai remote control, pakai apa? Gimana caranya? Jadi la taqrabu zina, jangan itu kalau misalnya pakai kias aulawi. Oh, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Itu kan mungkin bagi kalangan yang nggak pernah nyantri, apa sih kias aulawi, apa sih kias burhani, juga nggak ngerti. Selama Anda bisa berzina tanpa mendekat, saya silahkan. Ya nggak bisa, ya jangan melakukan hal-hal yang nggak bisa. Selama ini kita melakukan hal-hal yang kita sendiri pun tahu kita nggak bisa, tapi kita lakuin itu. Nah, atau zina akhirnya diakal-akalin kan. Jadi kayak model foto ini, selama foto itu melahirkan khosyah minallah, kemudian kita ada harapan bertemu Allah dengan para guru-guru kita, maka di salah satu thariqah itu ada yang mewajibkan setiap berdoa itu memandang wajah gurunya. Nah, masa memandang, makan ada pendapatnya yang menyatakan setan tuh melihat bayangan Sayyidina Umar tuh kabur. Lah setan juga gitu kalau ngeliat foto-foto ulama. Oh gitu, iya benar. Mabur. Nggak mau masuk. Berarti kalau ada foto presiden, doain Pak Presiden gitu. Ingat perjuangan beliau gitu. Jadi ya selamanya itu tidak diperbolehkan. Kecuali foto-foto yang blur, yang maksudnya yang membuat orang-orang berpikir negatif, orang-orang jadi misalkan hawa nafsunya jadi naik gitu ya, laki-laki. Nah, jadi itu yang diharapkan yang seperti itu. Oke. Kalau yang pengen tahu kias-kias tadi yang dibilang sama guru muda, yang nggak nyantri, yang nggak mondok, boleh ngaji di sini, di Saung, ya, di Saung Peradaban. Ada kambing, ada ayam, ada angsa, ada soang. Oke, terima kasih guru muda. Sampai bertemu lagi teman-teman. Kalau mau bertanya jangan lupa komentar di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.